Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'al ahkam li'ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagianya, bak video yang singkatnya, Lungguan akan membahas sebuah masalah tentang judul kesucian manusia. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia menurut Islam pada asalnya adalah suci. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Lahir dan keadaan suci itu merupakan pangkal kebahagiaan. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa ada dua pokok pendirian dalam Islam menjadi pangkal hidup bahagia manusia, yaitu yang pertama, lahir ke dunia sebagai makhluk yang suci bersih. Tinggal manusia mengembangkan dirinya melalui pendidikan supaya menjadi orang baik terus setelah dewasa. Yang kedua, sesudah pertumbuhan dirinya mencapai tingkat yang layak, Tuhan memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga menjadi manusia yang mengabdi hanya kepada Tuhan dan mengembangkan bakatnya untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Islam membantah adanya dosa waris seperti yang diajarkan oleh Kristen. Kakek kita Nabi Adam dan nenek kita Siti Hawa memang pernah berdosa ketika keduanya melanggar larangan Allah untuk mendekati pohon larangan. Kemudian Allah mengajarkan kakek kita cara minta ampun dari dosa. Lantas beliau meminta ampun dan Allah menerimanya, sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda,
Wattaibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Hadirin dan hadirat sidang pendengar yang dimuliakan Allah. Dengan demikian berarti kakek dan nenek kita Adam dan Hawa sudah suci kembali. Sesudah itu baru beliau disuruh turun ke dunia ini, karena itu tidak ada dosa warisan. Menurut Islam, manusia baru berdosa setelah dia akil balik atau mukallaf, yaitu setelah manusia dewasa secara jasmaniah dan rohaniah. Secara jasmaniah ditandai oleh bermimpi mengeluarkan sperma pada laki-laki dan menstruasi haid pada wanita. Secara rohaniah telah berakal. Karena itu, menurut Islam, yang akalnya tidak berfungsi yaitu orang yang tidur dan orang yang akalnya rusak yaitu orang gila. Mereka belum dan tidak berdosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin anis sabi hatta yablugha wa 'anil na'imi hatta yastayqidu wa 'anil majnuni hatta yafiqu." Diangkat hukum atau dosa dari tiga golongan. Yang pertama, anak-anak hingga ia balik dewasa. Yang kedua, orang tidur hingga ia bangun. Yang ketiga, orang gila hingga ia sembuh. Dosa itu menurut Islam timbul karena pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan dosa itu menurut Islam mengotori kesucian manusia. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 Allah berfirman, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri memberi keterangan tentang ayat ini dengan sabdanya, "Innal mu'mina idza aznaba zamban qanas nuqtah sauda'u fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfara maqala qalbu fa in zada zadat hatta yughliqa qalbu wa zaqarwanul ladzi zaqarallahu fil Qur'an." Sesungguhnya orang mukmin apabila berbuat dosa, terjadilah suatu titik hitam di hatinya, maka ia jika taubat dan mencabut diri dari dosa itu dan segera minta ampun kepada Allah, hapuslah titik hitam itu. Tetapi jika bertambah dosanya, bertambah pula titik hitam itu, sehingga menutupi kesucian hatinya. Itulah dia rona yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesucian manusia yang dibawa sejak lahir itu akan dikotori oleh perbuatan manusia itu sendiri. Untuk itu
anak perlu diberi pendidikan Islam agar mereka mengisi hidupnya penuh dengan hal-hal yang membersihkan jiwanya. Memang pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat jauh dan dalam kepada setiap anak yang lahir ke dunia dengan suci itu. Manusia yang menyambutnya pertama kali ialah ibu dan bapaknya. Maka itulah sebabnya Nabi memberitahukan supaya ibu dan bapaknya berusaha memimpin atau mengasuh anaknya secara baik sesuai dengan kesucian yang dibawanya sejak lahir. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu memelihara kesucian kita dengan menjauhi larangan-larangan Allah sehingga kita dapat kembali kepada Allah dengan suci lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.